Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Kakak Alfi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang metode dalam berpidato. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Kakak Alfiatun Naimah. Kalian bisa memanggil kakak dengan Alfi, kakak dari program studi Tadif Bahasa Indonesia UIN Sewasil Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menemani kalian belajar. Jadi langsung saja, mari kita belajar. Nah, kalian sudah melihat judulnya sudah tertera bukan? Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenal metode-metode dalam berpidato. Elemen capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah menyimak. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kakak harap kalian mampu mengidentifikasi berbagai metode dalam berpidato beserta ciri-cirinya dengan tepat. Jadi langsung saja masuk ke materinya. Ya. Oke, baik. Dalam penyampaian pidato terdapat beberapa metode yang bisa kita pilih loh sebagai seorang pembicara. Metode pidato itu apa sih? Metode pidato adalah cara yang digunakan seseorang dalam menyampaikan pidato di depan umum. Nah, sekarang ganti kakak ya yang bertanya kepada kalian. Menurut kalian, mengapa sih penyampai pidato itu perlu menentukan metode dalam berpidato? Kira-kira mengapa ya? Ada yang bisa menjawab? Kakak jawab pertanyaannya ya. Jadi, penyampai pidato itu perlu loh menentukan metode dalam berpidato karena metode yang dipilih itu akan mempengaruhi cara penyampaian pidato agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh pendengar. Jadi, kita sebagai seorang pembicara harus menentukan terlebih dahulu metode mana yang akan kita gunakan dalam berpidato. Sampai sini kalian sudah paham kan? Oke, ada 4 metode dalam berpidato. Yang pertama ada metode impromptu, yang kedua metode manuskrip, yang ketiga metode memoriter, dan yang keempat ada metode ekstemporan. Jadi, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama. Oke, metode yang pertama ada metode impromptu. Metode impromptu itu adalah metode pidato yang disampaikan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, disampaikan secara langsung. Yang kedua, tidak menggunakan teks. Yang ketiga, ide muncul saat berbicara. Dan yang keempat atau yang terakhir, biasanya digunakan dalam situasi yang mendadak. Metode impromptu ini biasanya digunakan ketika seseorang diminta berbicara secara tiba-tiba. Misalnya saat diminta memberikan sambutan secara mendadak. Karena tidak adanya persiapan, pembicara harus bisa berpikir cepat. Namun metode ini juga memiliki kekurangan loh. Kekurangannya yaitu isi pidato bisa kurang terstruktur. Karena apa? Karena tidak direncanakan sebelumnya oleh pembicara. Metode yang kedua ada metode manuskrip. Metode manuskrip itu adalah metode pidato yang dilakukan dengan membaca teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan teks secara lengkap. Yang kedua, dibaca saat berpidato. Yang ketiga, bahasanya lebih terstruktur. Dan yang keempat, biasanya digunakan dalam acara resmi. Metode manuskrip ini biasanya digunakan dalam acara-acara resmi, misalnya pidato kenegaraan atau sambutan penting. Kelebihannya adalah isi pidato ini tuh lebih rapi dan lebih terstruktur. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah pembicara cenderung kurang berinteraksi dengan audiens karena fokusnya hanya membaca teks saja, tidak fokus kepada mata yang memandang kita sebagai pembicara. Yang ketiga ada metode memoriter. Metode memoriter adalah metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafal teks terlebih dahulu. Ciri-cirinya, yang pertama, teks dihafalkan sebelumnya. Yang kedua, tidak membaca saat tampil. Yang ketiga, penyampaiannya bisa lancar jika hafal atau jika lupa akan beresiko. Metode memoriter ini cocok digunakan jika pembicara ingin tampil tanpa membaca teks, tetapi tetap menyampaikan isi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kelebihannya adalah terlihat lebih percaya diri karena tidak membaca atau membawa teks. Namun, jika lupa satu bagian saja bisa membuat pembicara berhenti atau bingung untuk melanjutkannya. Metode yang keempat atau yang terakhir ada metode ekstemporan.
Metode ekstemporan adalah metode pidato yang menggunakan catatan atau poin-poin penting. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan kerangka atau poin-poin penting. Yang kedua, tidak membaca teks dengan lengkap. Yang ketiga, lebih fleksibel. Dan yang keempat, tetap terarah karena ada panduan. Panduannya apa? Panduannya ya catatan atau poin-poin penting tadi. Metode ekstemporan sering dianggap sebagai metode yang paling ideal. Karena apa? Karena pembaca tetap memiliki panduan, tetapi tidak terpaku pada teks. Dengan metode ini, penyampai menjadi lebih alami dan komunikatif, sehingga lebih mudah dipahami oleh pendengar. Nah, kalian kan sudah menyimak materi yang kakak jelaskan tadi. Sekarang saatnya kalian berlatih. Untuk mengerjakan tugas ini caranya sangat mudah. Yang pertama, perhatikan metode pidato yang ada. Ada 4 metode ya: impromptu, manuskrip, memoriter, dan ekstemporan. Yang kedua, baca ciri-ciri yang tersedia dengan teliti. Yang ketiga, cocokkan setiap metode dengan ciri-ciri yang sesuai. Kalian bisa menuliskan jawabannya seperti ini. Misal, metode impromptu itu cocok dengan ciri-ciri nomor 5. Jadi kalian bisa menuliskan angka 5 di sebelah metode impromptu. Begitupun seterusnya. Kerjakan di buku tulis kalian dengan teliti ya, karena setiap metode itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jangan takut salah, yang penting berani mencoba. Yuk semangat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang metode-metode dalam berpidato. Semoga materi ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi. Bye-bye.